Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini kelompok umur ya semua ya sini. Ini anak muda semua ini. Ini yang beragama Nasrani. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya minta nanti yang Nasrani nanti ke gerejanya jangan putus ya. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya. Perkenalkan, nama saya Suparno. Dari saya pengesahan tahun 84 waktu tingkat 1, tingkat 2-nya 2018. Saya tinggal di Tangerang Selatan ya. Ini atas nama dari pengurus pusat untuk memberikan ajaran budi luhur ke cabang Tangerang Kabupaten ya. Supaya orang Asia ini mengerti ajaran-ajaran Asia ini budi luhur. Seperti apakah budi luhur itu? Kan begitu. Betul. Nah, perkenalkan ini namanya Mas Rudiman. Beliau sebagai Sekjen FC dan saya minta nanti untuk membukakan kitab sucinya ya. Ini saudara saya Mas Kisno. Ini sebagai penelitian dan pengembangan tentang ajaran budi luhur ini. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berkembang dengan baik, terutama di Tangerang ini ya. Jadi ajaran budi luhur itu seperti apa orang Asia itu? Kan begitu. Kalau persaudaraan Stati Trate itu ada mukodimahnya. Kita harus lewat dari mukodimah ini ya. Ada yang udah mengerti mukodimahnya? Ada? Udah diberikan, disampaikan mukodimahnya? Belum ya. Mukodimahnya itu adalah ya bahwa manusia itu akan berkembang menurut kodrat tiramanya masing-masing ya untuk menuju kesempurnaan. Tak bacain dulu ya. Demikian pun manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia sebagai makhluk Tuhan itu yang terutama menuju keabadian kepada Basa Prima, yang terutama. Titik tolak segala satu yang ada melalui tingkatan ke tingkatan. Namun tidak semua insan menyadari bahwa apa yang dikejar-kejar sudah tersimpan di dalam hati nurani di mana sang mutiara hidup bertata. Pencaksilat ini salah satu ajaran setia hati tingkat pertama. Ini salah satu ajaran setia hati tingkat pertama. Berintikan seni olahraga yang mengandung unsur pembelaan diri untuk mempertahankan kehormatannya, keselamatannya, dan kebahagiaannya. Itu setia hati meyakini akan hakiki dan hayati itu. Setia hati. Sebab utama rintangan malapetaka serta lawan kebenaran hidup yang sesungguhnya bukanlah insan, tapi makhluk atau kekuatan di luar dirinya. Oleh sebab itu, pencaksilat ini sekedar mempertebal kepercayaan diri dan mengenal diri sendiri. Sekedar mempertebal kepercayaan diri dan mengenal diri sendiri. Maka pada hakikatnya persaudaraan Stati Trate ini tidak kandas atau tenggelam pada pelajaran pencaksilat sebagai pendidikan ketubuhan ini. Dia lebih menyelam pada pelajaran kejiwaan untuk mencari sejauh-jauhnya kebahagiaan yang abadi nanti. Jelas ya? Salah satu bentuk lahir diciptakanlah organisasi persaudaraan Stati Trate ini. Sebagai ikatan antara lembaga dan persaudaraan Stati Trate ini sebagai pembawa dan pemancar cita. Oleh sebab itu kita buka satu persatu mukodimah ini. Kenapa persaudaraan Stati Trate ini bisa mengumpulkan dari seluruh suku, bangsa dan agama? Betul? Ini orang Jawa, orang mana? Dari suku mana aja nih? Ada Padangnya, Melayu, bisa kumpul menjadi satu ikatan persaudaraan. Betul? Ini karena pakai ilmunya budi luhur itu. Orang yang berbudi luhur itu Allah menjelaskan di dalam surat Al-Furqan ayat 63 dan 64. Gimana orang berbudi luhur itu? Maka orang Asia itu Al-Furqan surat 25. Jadi orang Asia itu ayat 63 dan 64. Orang Asia itu ilmunya budi luhur. Maka kekal abadi karena budi luhur.
Ya, seperti apa budi luhur itu? Tolong jelaskan. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Orang-orang yang malam hari dan sujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Betul. Maka Esatrati ini menyatakan dalam mukadimahnya, biar berkembang menurut kodrat iramanya masing-masing. Ya, kamu mau orang Muslim, mau orang Nasrani, bisa kumpul jadi satu, terasa kayak saudara. Betul? Kenapa bisa begini? Allah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Ya, didukung dengan surat Al-Maidah ayat 69 nanti ya. Jadi dibuka dulu surat Al-Baqarah 62. Kenapa kok kita bisa bersatu, bisa kumpul menjadi satu ikatan persaudaraan? Coba. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman pada Allah, hari kemudian, dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Tidak ada kekhawatiran dia, tidak pula sedih hati. Mau kamu Nasrani, mau Yahudi, mau Sabi'in, kalau benar beriman kepada Allah, tidak ada rasa kekhawatiran, tidak pula mereka bersedih hati. Bisa kumpul ini tidak mudah kalau nggak melewati petunjuknya ini. Betul nggak? Berarti para orang sesepuh dulu itu, hak ciptanya luar biasa. Untuk bisa menyatukan ini dari suku, bangsa, dan agama. Ini didukung suratnya ini. 2 kali Tuhan menyampaikan itu. Dalam surat Al-Maidah ayat 69. Al-Maidah surat 5 ya. Supaya kalian benar-benar bersatu. Bersatu, guyub, rukun. Betul nggak? Intinya kita bersatu, guyub, rukun, kompak nih. Mau ini remaja, mau ini kelompok umur. Yang kelompok umur ini jadi kayak remaja lagi, benar nggak? Jadi muda lagi, benar? Nih, tertulis lagi kalian ini. Al-Maidah ayat 69. Dengarkan. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tidak pula mereka bersedih hati. Orang-orang Nasrani mengatakan, cintailah musuh-musuhmu itu seperti engkau mencintai dirimu. Betul? Dan berbuat baiklah kamu terhadap mereka. Surat apa itu? Jangan-jangan nggak ngerti kamu. Lukas 6 ayat 36 sampai 39. Ya. Maka Allah juga menjelaskan di dalam orang-orang muslim ini bisa menyatu ini. Dalam surat Al-Imran 159. Jadi wong Indonesia ini hebatnya rukun sekali. Jadi nggak ada. Harusnya kan kamu dengan siapapun mencintai, benar nggak? Kalau kamu sama siapapun membenci, belum Indonesia itu. Orang Indonesia itu begitu. Mau Nasrani, mau dicintai dia. Betul nggak? Kita harus berbuat baik kepada dia. Jangankan ini kalian manusia. Kalau kita bisa berbuat baik sama binatang, kucing kita kasih makan, besok datang lagi, kasih lagi, besok datang lagi, benar nggak? Ya. Coba dibaca lagi. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab. Salah. 159. Surat Al-Imran. Oh, Al-Imran. Berarti begitu salah suratnya, salah bunyinya, benar nggak? Ya. Al-Imran surat 3, ayatnya 159.
Jadi kita harus mengerti ini, orang Ese ini. Jadi wong Ese ini adanya rukun, adanya guyub, adanya ketemu saudara, rasanya enak, benar gak? Yang tua jadi muda lagi, yang muda jadi tambah muda lagi. Benar gak? Udah dibaca. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah Disebut rahmat kamu Tuhan. berlaku lemah lembut terhadap mereka. Lah. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, Hmm. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ya. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Nah. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, Allah hanya menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ini minta maaf nih ya. Ini yang remaja ini. Saya butuh kejujuran hati Anda. Betul nggak? Kenapa sholatnya dulu belang bonteng kamu? Nah, saya tanya semuanya dah kalau begitu. Sholatnya bagus apa enggak? Sholatnya bagus apa belang bonteng? Kelompok umur ini saya nanya juga. Sholatnya bagaimana? Belang bonteng apa bagus? Hah? Bagus. Yang bagus tulis tanggal lahirnya kasih ke saya ya. Yang bagus nih. Awas gue ngapusi tak tempelengin lo. Karena saya sudah kayak merasa apa ya, harus menebus kesalahan saya. Iya. Kembali ke Bagus. Jadi nomor 1, sesuai mukodimahnya, terutama menuju keabadian kepada Kosabrima. Betul nggak? Menuju keabadian pakai apa? Pakai pedoman dan petunjuknya. Al-Quran dan hadis. Ini petunjuknya. Yang sempurna. Betul? Kalau pakai manusia ini banyak ngibul. Banyak ditentang. Banyak permasalahan. Benar aja disalahin apalagi salah lo manusia ini. Benar? Karena saya berharap kalian ini nanti sebelum disahkan istiqomah sampai disahkan selamanya. Supaya menuju keabadiannya itu selamat dunia akhirat. Harapan kita ini wong Ese ini bisa selamat dunia dan selamat di akhirat. Betul nggak? Maka orang Nasrani bilang, ini kan Nasrani, betul? Apa yang kamu tabur, itu pula yang kamu tuai. Betul? Surat apa itu? Nggak ngerti? Wah, goblok-goblok juga kamu. Ternyata sama ini. Aku mau nabur apa di muka bumi ini, pasti kamu akan menuai. Betul? Itu di dalam Injil Matius 5 ayat Injil Matius 6 ayat 9 sampai 13. Kan ada itu? Betul? Jangan-jangan nggak pernah pegang kamu. Tak nggak pernah pegang kamu jangan-jangan. Ya. Jangan ketawa-ketawa aja kamu. Ya, jadi tabur yang baik-baik pasti menuai yang baik. Kalau kamu naburnya jelek, menuainya kamu jelek. Maka Allah menjelaskan lagi kepada umatnya ini. Di dalam surat Al-Isra ayat 7. Ya. Jadi Al-Isra ya. Al-Isra ya. Gimana? Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Ya. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Ya, mungkin Mas. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu
memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Nah, saya mau tanya sama kalian. Ini pertanyaan Allah itu. Kamu mau berbuat baik atau mau berbuat buruk di muka bumi ini? Baik. Alhamdulillah, semoga jadi orang baik semuanya. Benar. Kalau kalian berbuat baik, selamat dunia akhirat. Orang Esa ini kalau kita berbuat jahat, malu. Berarti dia orang Esa tapi belum Esa. Betul? Perintahnya Allah ini tadi, kalau kamu berbuat baik, berarti baik untuk dirimu. Kalau kamu berbuat jahat, jahat untuk dirimu. Kalau kita membawa kejahatan, celaka, kita mikul kejahatan ini nanti di yaumil akhir ini. Mulai saat ini, ikutin perintah Tuhan ini, pasti kamu selamat. Perintah Tuhan suruh apa? Ya, telat kamu dek. Oh habis ini. Ya udah boleh, besok. Ceweknya Reban. Botak, kamu telat apa ini? Main duduk baik. Ke kamar kecil. Sini botak, sini tak. Wah. Ini masuk kelompok umur apa masuk? Remaja. Remaja udah botak kayak itu. Ya, sini. Kamu tadi ke kamar kecil apa? Enggak, Mas. Terlambat. Terlambat, Mas. Posap dulu. Terlambat enak bener. Iya, Mas. 25 kali posap. Ya. Jadi botak terlambat nongkrong baik lah. Lancakuan ini. Ya. Jadi manusia ini Satrate sudah menjelaskan terutama menuju keabadian. Ya. Ada kerjaan dari Cikarang. Oh ya, silakan. Kerja ini tanggung jawab buat ini, benar nggak? Oh terlambat ya? Terlambat? Oh sama aja, ngapain kamu? Wah ada kerjaan. Dah, kamu remaja. Sono, duduk situ, belakang situ. Yo. Posap aja berat-berat amat, bener nggak? Wah ada kerjaan, resiko, bener nggak? Nggak apa-apa. Wong pendekar, tambah makan posap tambah kuat, ya. Lah, untuk menuju keabadian ini harus ada pedoman yang benar dari Tuhan. Allah ini sumbernya daripada sumber energi seluruhnya. Kalau kamu nggak mengambil sumber dari Tuhan ini, dari mana yang mau kamu ambil? Celaka kamu nanti. Maka Tuhan jelaskan di dalam surat Al-Baqarah 152 dan 153. Al-Baqarah ya. 152 dan 153. Kamu nanti tenang aja. Dah. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya Telat kamu. Posap. Ngisi-ngisini dan aja. bersyukurlah kepadaku, 25 kali. dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nih, yang tadinya gemblelengan, sok jagoan, sabar. Ngerti nggak? Ini dilatih untuk sabar. Kalau manusia ingat sama Allah, Allah akan ingat sama manusia. Kalau kamu bersyukur sama Allah, akan ditambahkan rahmatnya lagi lebih baik. Ente bersyukur ke sini, bisa latihan bersama, bersyukur bisa nikmati ini, ditambah rahmat oleh Allah yang lebih baik lagi. Ya, untuk supaya ingat sama Allah gimana? Saya dari sono hampir Lebak Bulus itu ke sini. Saya nggak mau rugi. Saya bertasbih atau saya bersalawat, dapat berapa saya? Terserah. Jangan sampai dalam perjalanan rugi, supaya selalu ingat sama Allah. Kalian nanti sebelum berangkat latihan, selalu bertasbih dari rumah sampai ke tempat latihan. Ada rahmat Tuhan itu. Ya.
Begitu sampai dari tempat latihan nanti balik, bertasbih lagi walaupun naik motor. Ada rahmat Tuhan itu. Sesuatu apapun dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim, ada rahmat Tuhan di sini. Selamat nanti, diminum jadi sehat. Betul nggak? Yakin nggak kamu? Alhamdulillah kalau yakin. Kalau nggak yakin maju sini, tempelengin, bener nggak? Ini perintah Tuhan. Supaya berzikir itu hatimu tentram. Benar? Lah kalau kamu nggak sholat, terus kamu pengen masuk surga dari mana? Sedangkan burung juga tasbih, burung juga sholat, manusia sholatnya belang bonteng, malu sama burung. Ya, kalau kamu sholatnya terlambat atau nggak sholat, malu sama burung. Ya, Waalaikumsalam. Terlambat, posap dulu 25 kali. Botak ini benar nggak? Gak usah pusing-pusing. Lah, pendekar tuh begitu, nggak usah ngomong terlambat, posap, udah sadar sendiri. Maka nanti tangannya tambah kuat tuh. Sekali mukul, sek gitu. Jangan sampai mukul pendekar udah apa namanya? Udah biasa latihan, sedap menaik, nggak usah pusing-pusing. Dah duduk. Masuk remaja apa? Kelompok umur. Masih muda kelompok umur kamu. Situ, duduk situ. Masih muda itu latihannya yang malu saya kalau lihat masih muda kelompok umur itu. Kelompok umur itu tua-tua gitu loh. Oh, kulitnya udah kisut-kisut no. No, rambutnya udah putih-putih no, benar nggak? Kalau rambutnya udah putih, kemudian kulitnya udah kisut-kisut, wah ini. Ntar latihan tambah kenceng tuh. Ini kelompok umur cocok, benar nggak? Hatinya dia yang akan diolah. Kalau tadi kan udah jelas, pencaksilat ini salah satu ajaran setia hati tingkat pertama, betul nggak? Tapi tidak kandas pada pelajaran pencaksilat sebagai pendidikan ketubuhan ini. Tapi dia lebih menyelam pada pelajaran kejiwaan. Wes tua gini harus menyelam pada pelajaran kejiwaan. Manusia hidup ini mohon maaf ya. Apapun yang terjadi kulitnya kisut ini harus dialamin, dijalanin semua. Betul nggak? Rambutnya putih-putih harus dijalanin. Iya kan? Setelah kisut, nanti kadang orang sakit, habis sakit mati. Semua dijalanin semua ini untuk menuju ke Tuhannya ini. Maka mulai saat ini tobat berubah semuanya untuk menjalankan perintah Tuhan sebaik-baiknya. Pasti benar. Ya. Maka Allah menjelaskan di dalam surat Az-Zumar ayat 55. Az-Zumar surat 39, Mas. Apa kata Allah? Ikuti perintah Tuhan ini, pasti selamat. Jadi jangan sampai kamu minta tolong sama manusia, minta tolong itu sama Allah, pasti diberi janji Allah itu. Nanti boleh tanya jawab sampai jelek kamu, boleh nanya apa aja supaya hidupnya selamat. Ya, ini mukadimah alinea 1 dulu, karena supaya ngerti. Dah, gimana? Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba. Nah, kamu tidak menyadarinya.